Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansar Junianto, mahasiswa STKIP Pelita Nusantara Buton dari Program Studi Pendidikan Olahraga kelas A semester 5 dengan NIM 22376 CKR 0396. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Dr. Samritin MPD selaku dosen PPL 1, yakni untuk menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan bahwasannya materi yang akan saya bawakan merupakan ringkasan file dari yang diberikan oleh Pak Samritin pada pertemuan pertama PPL 1, yakni keterampilan dasar mengajar. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai dan dilatih oleh seorang guru maupun calon guru. Hal ini agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kegiatan membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian dari peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari selama kegiatan membuka pembelajaran. Semacam itu tidak saja dilakukan oleh guru di awal pembelajaran, tetapi juga pada inti pembelajaran yang diberikan selama jam pembelajaran tersebut. Ada beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pembelajaran, yaitu dengan satu, membangkitkan minat peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu mengajar seperti pada pelajaran anatomi. Guru biasanya menggunakan alat bantuan peraga, merupakan skalaton ataupun kerangka buatan, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Karena guru dapat menjelaskan sambil memberikan contoh tentang apa yang sedang mereka bahas ataupun dengan variasi dalam pola interaksi. Hal ini terbukti dapat membantu siswa dalam membangkitkan perhatian mereka terhadap pelajaran. Mengapa? Karena dengan interaksi yang baik antara guru dan murid dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kedua, memotivasi peserta didik. Hal ini terbukti karena dengan memotivasi peserta didik dapat menimbulkan semangat antusias mereka terhadap pelajaran, sehingga mereka cenderung lebih ingin tahu tentang apa yang sedang dibahas sekarang. Dan juga dengan adanya motivasi yang diberikan dapat membantu mereka mengemukakan ide-ide ataupun gagasan-gagasan mereka. Dan yang ketiga itu memberikan acuan atau struktur. Mengemukakan kompetensi dasar, indikator belajar ataupun batas-batas tugas, sehingga dapat membantu siswa mengetahui tentang apa pokok pembahasan yang akan mereka bahas kali ini. Kemudian memberikan petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan. Hal ini sangat penting sebab dengan adanya petunjuk yang baik diberikan oleh guru dapat membantu siswa mereka dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan lebih nyaman. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan pengarahan. Seperti apa yang dimaksud dari hal ini? Yang ini maksudnya guru harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan rasa ingin tahu dari siswa, ataupun memberi pertanyaan yang dapat membangkitkan pikiran ataupun kreativitas siswa dalam menjawab, sehingga mereka tidak hanya menjawab dalam hal yang cuma satu saja, tetapi mereka juga memiliki banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian mengaitkan antara materi yang diberikan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan hal yang cukup penting dalam membuka pembelajaran. Orang-orang bertanya mungkin kenapa? Karena dengan adanya hal ini itu dapat membantu siswa sehingga mereka lebih semangat ataupun lebih mengerti dengan apa yang sedang dibahas. Karena dengan memberikan contoh materi yang mereka pelajari dari kehidupan sehari-hari, mereka itu seperti seperti jika kita ingin membahas seperti lomba lari ataupun kita membahas tentang sprint, itu kita bisa menyambungnya dengan kehidupan sehari-hari mereka seperti permainan. Contohnya mungkin seperti permainan kucing dan tikus atau bentengan di mana sama-sama menggunakan lari dan mereka memiliki tujuan. Hal itu boleh dilakukan oleh guru selama contoh yang mereka berikan itu sesuai dengan apa yang sedang mereka bahas. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang keterampilan membuka pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan menutup pembelajaran.
Sebelumnya perlu saya ingatkan kembali bahwasannya kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik serta mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama itu merangkum atau membuat garis besar persoalan yang baru dibahas. Hal ini dimaksudkan guru harus bisa memberikan kesimpulan dari setiap materi yang baru saja diberikannya ke peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih memahami tentang materi yang baru saja mereka terima. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian anak didik pada hal-hal pokok pada pembelajaran yang dimaksudkan. Ini maksudnya seorang guru harus bisa mengkonsolidasikan pokok-pokok pembahasan yang telah mereka sampaikan, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami apa saja pokok pembahasan tersebut. Dan yang ketiga itu mengorganisasi semua kegiatan atau pembelajaran yang telah dipelajari, sehingga dapat membantu dan memahami materi yang baru dipelajari. Poin ketiga ini merupakan gabungan dari poin pertama dan kedua, di mana seorang guru harus bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang baru saja mereka berikan, dan juga mereka harus bisa mengorganisasikan pokok-pokok pembahasan yang telah mereka sampaikan, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami ataupun lebih mengerti tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dan poin terakhirnya yaitu memberi ajakan agar materi yang mereka pelajari jangan dilupa serta dipelajari kembali di rumah. Hal ini mungkin sering kalian temukan saat ataupun sering kalian dengar ketika kalian SMP ataupun di SD dulu. Hal ini penting karena dengan ajakan tersebut dapat memberikan masukan kepada siswa ataupun memberikan sugesti kepada siswa untuk mempelajari kembali apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga mereka dapat mengulang sendiri apa yang telah dipelajari sebelumnya di rumah. Namun tentu saja hal ini tidak menjamin bahwa semuanya akan melakukan, tetapi hal ini tetap dilakukan karena dapat memberikan sugesti positif terhadap siswa. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.